Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Polisi menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka dalam kasus kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk mengambil surat panggilan sebagai tersangka. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Puja Lestari langsung dari Polda Metro Jaya. Puja, bagaimana perkembangan kasus kerumunan di Petamburan pada saat ini? Ya, Egan, betul sekali. Polisi menetapkan MRS atau Rizik Syihab sebagai tersangka dalam kasus kerumunan massa di Petamburan, Tanah Abang pada 14 November 2020 lalu. Dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya, polisi menetapkan MRS dan 5 orang lainnya sebagai tersangka yang disangkakan melanggar pasal 160 KUHP mengenai penghasutan dan pasal 216 KUHP mengenai perlawanan terhadap petugas serta disangkakan melanggar Undang-Undang Karantina Kesehatan. Imbas dari ditetapkannya MRS dan juga 5 orang lainnya sebagai tersangka, polisi sudah mengirimkan surat pencekalan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham. Ini artinya MRS atau Rizik Syihab beserta 5 orang tersangka lainnya dilarang untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran juga menyebut bahwa pihaknya akan mengirimkan surat pemanggilan kepada MRS dan 5 orang tersangka lainnya. Namun apabila nantinya MRS dan 5 tersangka lainnya tidak datang juga, maka polisi menyebut polisi akan menangkap MRS. Kapolda Metro Jaya menyebut bahwa ia akan menindak tegas siapapun yang dengan sengaja membuat kerumunan yang mengakibatkan bahaya atau ancaman bahaya di masa pandemi COVID-19. Sementara itu untuk saat ini kami masih belum melihat adanya kehadiran MRS ataupun 5 orang tersangka lainnya di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Namun pagi ini kuasa hukum FPI mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk menemui penyidik dan mendiskusikan terkait dengan penjadwalan pemanggilan MRS dan 5 orang lainnya sebagai tersangka. Egan. Ya, Puja, kuasa hukum FPI mengunjungi Polda Metro Jaya pada pagi hari ini, apa tujuannya? Ya, Egan, betul sekali bahwa pada sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, kuasa hukum FPI Aziz Yanuar mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dalam kedatangannya kali ini, kuasa hukum FPI mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk mengambil surat pemanggilan MRS sebagai tersangka. Sebelumnya, menurut kuasa hukum FPI, rencananya pada Senin esok Desember 2020, rencananya MRS beserta 5 orang tersangka lain memang akan datang ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebagai saksi. Namun kemudian setelah adanya perubahan, yaitu setelah ditetapkannya MRS dan 5 orang lainnya sebagai tersangka, kemudian kuasa hukum FPI ini mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk memintai keterangan terkait dengan hal ini. Selain meminta keterangan, kuasa hukum juga menyebut akan mendiskusikan dan juga menegosiasi jadwal ataupun penjadwalan ulang pemanggilan MRS sebagai tersangka dalam kasus kerumunan massa ini. Dan saat ini kuasa hukum FPI masih berada di dalam gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan saat ini masih menemui penyidik. Dan setelah menemui penyidik, barulah kuasa hukum FPI akan menjelaskan dan juga menyebutkan kapan MRS akan hadir di Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebagai tersangka. Namun satu hal yang pasti, Egan dan pemirsa, kuasa hukum FPI menyebut bahwa MRS tidak akan mangkir lagi dalam surat pemanggilan berikutnya sebagai tersangka. Kuasa hukum menyebut bahwa saat ini MRS berada dalam keadaan sehat dan dalam keadaan pemulihan dan sedang berada di kediamannya, sehingga dipastikan MRS dan 5 orang tersangka lainnya tidak akan mangkir lagi dalam pemanggilan berikutnya. Demikian Egan yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda. Puja Lestari, terima kasih atas informasinya langsung dari Polda Metro Jaya.